Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas terkait dengan perilaku organisasi pada UKM Bahasa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Adapun anggota dari kelompok 1 terdiri dari Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lismaudina Haris dengan NIM 46122-104. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Fauzia dengan NIM 46122-109. Halo, perkenalkan nama saya Gebilani Tairas dengan NIM 461222110. Halo semuanya, perkenalkan saya Andi Nurwahdani Anissa Aris dengan NIM 461221119. Laporan Based Assessment ini membahas tentang penerapan konsep perilaku organisasi pada UKM Bahasa Politeknik Negeri Ujung Pandang. UKM Bahasa Politeknik Negeri Ujung Pandang ini sebuah organisasi yang fokus pada pengembangan kapasitas anggotanya yang melalui kegiatan kolaboratif, pelatihan, dan tim kerja. Kajian ini menyoroti bagaimana perilaku individu, kelompok, dan organisasi membentuk dinamika kerja dalam organisasi tersebut, serta bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi efektivitas organisasi secara keseluruhan. Oke, kita akan melangkah ke bagian pendahuluan. Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM Politeknik Negeri Ujung Pandang merupakan organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai wadah pengembangan minat, bakat, serta peningkatan kompetensi mahasiswa dalam bidang bahasa asing. Nah, berdasarkan hasil wawancara, UKM Bahasa PNUP ini menyediakan pembelajaran 5 bahasa asing, yaitu yang pertama ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, Arab, dan bahasa Jerman. Nah, keberadaan UKM Bahasa PNUP ini menjadi penting mengingat kebutuhan penguasaan bahasa asing semakin meningkat dalam dunia pendidikan, industri, dan globalisasi. Nah, teman-teman pasti penasaran bagaimana sih proses berdirinya UKM Bahasa PNUP. Nah, UKM Bahasa PNUP ini atau Politeknik Negeri Ujung Pandang berawal dari kebutuhan mahasiswa PNUP sendiri terhadap wadah pengembangan kemampuan bahasa, khususnya bahasa asing. Pada tahun 1999 dibentuklah sebuah lembaga kultur bernama Polytechnic English Conversation Club atau PECC sebagai sarana belajar bahasa. Namun karena statusnya hanya sebagai lembaga kultur, PECC menghadapi banyak kendala sehingga akhirnya vakum pada tahun 2001. Nah, kekosongan organisasi kebahasaan ini kemudian mendorong para perintis untuk membangun sebuah lembaga resmi di bawah kemahasiswaan PNUP. Melalui perjuangan yang panjang mendapat dukungan berbagai himpunan, UKM, serta pembina kemahasiswaan, UKM Bahasa Politeknik Negeri Ujung Pandang akhirnya resmi berdiri pada 27 Desember tahun 2003. Sejak saat itu, UKM Bahasa PNUP hadir sebagai organisasi kemahasiswaan yang berfokus pada pengembangan kompetensi bahasa, menjadi pusat informasi, serta mewadahi mahasiswa dalam menghadapi kebutuhan bahasa lokal, nasional maupun internasional. Sebagai organisasi yang bersifat eduktif dan pengembangan diri, UKM Bahasa PNUP memiliki visi untuk menjadi organisasi yang profesional, inklusif, dan unggul dalam dunia berbahasa, serta memiliki misi untuk menyediakan ruang belajar yang interaktif, berkualitas, sekaligus membentuk lingkungan organisasi yang nyaman dan kolaboratif bagi seluruh anggotanya. Hal ini menunjukkan bahwa UKM Bahasa PNUP bukan hanya berfokus pada pembelajaran bahasa, tetapi juga membangun karakter dan soft skills mahasiswanya. Namun, seperti organisasi pada umumnya, UKM Bahasa PNUP juga menghadapi berbagai tantangan internal. Nah, berdasarkan data wawancara, terdapat beberapa permasalahan klasik seperti penurunan keaktifan pengurus, komunikasi yang kurang efektif, serta lemahnya kinerja antar departemen. Nah, permasalahan tersebut banyak dipicu oleh kendala manajemen waktu anggota dan kurangnya kejelasan komunikasi hingga perbedaan ekspektasi antar pengurus. Nah, kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan program kerja dan mengurangi efektivitas pencapaian tujuan organisasi.
Jadi berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, memahami faktor penyebabnya, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang relevan agar UKM Bahasa PNUP ini dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan sebagai wadah pengembangan bahasa bagi mahasiswa. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apa saja permasalahan yang terjadi dalam UKM Bahasa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya permasalahan, khususnya terkait penurunan keaktifan, miscommunication, dan kurangnya kerjasama antar departemen. Kemudian yang ketiga, bagaimana dampak permasalahan tersebut terhadap pelaksanaan kegiatan dan program kerja UKM Bahasa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dan yang keempat, upaya perbaikan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan kualitas organisasi UKM Bahasa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baik, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan utama yang terjadi di UKM Bahasa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab munculnya masalah internal organisasi. Kemudian yang ketiga, menilai dampak permasalahan terhadap kinerja pengurus dan keberjalanan program kerja. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memberikan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan manajemen organisasi, komunikasi, dan keaktifan anggota. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama itu ada manfaat teoritis dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Dalam manfaat teoritis ini akan menambah literatur mengenai manajemen organisasi mahasiswa, khususnya yang bergerak di bidang pengembangan bahasa, dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dinamika organisasi kemahasiswaan dan pengaruhnya terhadap pengembangan soft skills mahasiswa. Kemudian manfaat praktisnya yang pertama yaitu bagi UKM Bahasa PNUP, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pola komunikasi, mekanisme kerja, dan strategi peningkatan keaktifan anggota. Kemudian yang kedua, bagi pengurus, hasil penelitian dapat memahami faktor-faktor penyebab munculnya masalah internal sekaligus memberikan panduan dalam mengelola organisasi secara lebih efektif. Kemudian yang ketiga, bagi kampus, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan pembinaan organisasi kemahasiswaan agar lebih produktif dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan perilaku individu. Nah, di dalam perilaku individu ada 6 topik bahasan yang akan saya bahas. Di antaranya adalah keberagaman di organisasi, sikap dan kepuasan kerja, emosi dan suasana hati, kepribadian dan nilai-nilai, persepsi dan pembuatan keputusan individu, serta konsep dan penerapan motivasi. Nah, pembahasan yang pertama adalah terkait dengan keberagaman di organisasi. Teman-teman tentunya tahu bahwa keberagaman ini merupakan perbedaan karakteristik individu di dalam organisasi. Nah, di dalam sebuah peneliti yaitu Robbins and Judge 2020 membagi keberagaman ini menjadi 2 macam, yakni keragaman tingkat permukaan atau surface level dan juga keragaman yang mendalam atau deep level. Nah, di dalam keberagaman ini akan dapat memperkaya wawasan organisasi sekaligus akan menjadi tantangan dalam interaksi sosial. Sehingga kunci keberhasilan yang nantinya dapat diperoleh dalam sebuah keberagaman adalah terletak pada kesamaan tujuan, kepemimpinan yang adil, serta gaya kepemimpinan yang transformasional. Salah satu kegiatan utama yang sering dilakukan di UKM Bahasa selain dengan kegiatan berorganisasi adalah dengan mengadakan kelas kebahasaan yang rutin dilakukan setiap pekan. Nah, keragaman logat dan aksen muncul dalam kegiatan kelas kebahasaan yang sering membuat beberapa anggota itu cukup merasa minder ketika melakukan atau ketika berbicara di depan umum. Nah, temuan ini juga sejalan dengan pendapat dari salah satu peneliti yaitu Greenberg 2011 bahwa keberagaman dapat memengaruhi rasa percaya diri individu saat berinteraksi.
Akan tetapi teman-teman, meskipun dengan perbedaan-perbedaan tersebut, keberagaman tersebut tidak selalu menjadi hambatan. UKM Bahasa PNUP mampu mengelolanya melalui budaya inklusif dan juga internalisasi nilai kekeluargaan. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan narasumber yang telah kami lakukan yang mengatakan bahwa UKM Bahasa PNUP ini memegang teguh prinsip kekeluargaan. Anggota didorong untuk saling mendukung, mengikuti kelas kebahasaan dan juga membangun kenyamanan bersama untuk meminimalkan hambatan komunikasi, sehingga keberagaman berperan sebagai kekuatan sosial dari organisasi yaitu UKM Bahasa PNUP. Pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan sikap dan kepuasan kerja. Sikap kerja adalah evaluasi individu terhadap pekerjaan yang tercermin dalam kepuasan dan juga komitmen. Robbins and Judge 2020 menyatakan bahwa kepuasan kerja ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial, sifat pekerjaan dan juga nilai pribadi. Nah, hasil wawancara yang telah kami lakukan pada UKM Bahasa menunjukkan bahwa anggota UKM Bahasa PNUP ini sudah merasa nyaman karena atmosfer kekeluargaan yang dibangun sejak lama dan menolak praktik senioritas. Selain itu, seluruh pihak yang ada di dalam UKM Bahasa PNUP juga welcome kepada siapapun, sehingga hal ini menimbulkan rasa nyaman dalam berorganisasi. Budaya ini menjadi faktor yang menjadi tolak ukur positif yang meningkatkan kepuasan anggota UKM Bahasa PNUP. Tingkat kepuasan kerja anggota dilakukan melalui pemantauan kepuasan dengan melakukan penilaian laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara triwulan oleh masing-masing departemen. Departemen-departemen yang ada di UKM Bahasa Politeknik Negeri Ujung Pandang diantaranya adalah Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Hubungan Masyarakat, Departemen Kesekretariatan, Departemen Penelitian dan Pengembangan, Departemen Kebahasaan, Departemen Dana dan Usaha, serta Departemen Publikasi dan Dokumentasi. Cara ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Dutbans yang mengatakan bahwa performance feedback adalah berperan dalam menjaga sikap positif individu. Nah, di dalam berorganisasi tentunya tidak pernah terlepas dari yang namanya keluhan-keluhan. Keluhan yang seringkali muncul berkaitan dengan keaktifan anggota setiap departemen yang dikeluhkan oleh Departemen Sumber Daya Manusia selaku departemen yang bertanggung jawab dalam mengawasi anggota maupun pengurus di UKM Bahasa itu sendiri. Namun, organisasi tetap berupaya untuk menjaga kepuasan melalui program yang dilakukan untuk memperkuat kebersamaan dan juga pendekatan interpersonal oleh departemen dan juga koordinator. Sikap positif dan kepuasan kerja pada akhirnya akan berkontribusi pada retensi anggota dan juga efektivitas kerja. Selanjutnya adalah pembahasan terkait dengan emosi dan suasana hati. Melalui proses wawancara yang telah kami lakukan, menunjukkan bahwa UKM Bahasa PNUP ini memiliki suasana kerja yang bersifat santai namun tetap mengutamakan tanggung jawabnya sebagai seorang anggota maupun pengurus. Suasana hati anggota sangat-sangat mempengaruhi kualitas kerja dari UKM Bahasa. Pada periode ini, anggota dan pengurus UKM Bahasa PNUP merupakan generasi Z yang seringkali memiliki mood yang mudah untuk berubah-ubah. Misalnya ketika suasana hati atau moodnya sedang positif, maka anggota itu akan cenderung lebih produktif. Begitupun sebaliknya, ketika misalkan suasana hati dari anggota maupun pengurus ini sedang negatif, maka dapat menurunkan kinerja anggota dan kerja sama tim. Hal ini kemudian akan membenarkan teori yang disampaikan yakni effective events theory yang menyatakan bahwa peristiwa emosional memengaruhi perilaku kerja dari setiap orang. Nah, untuk menjaga kondisi emosional yang positif, UKM Bahasa PNUP akhirnya mendorong komunikasi terbuka dan juga memberikan kesempatan istirahat 1-2 hari bagi anggota yang merasa sedang tidak bersemangat atau merasa down. Kemudian menjaga komunikasi agar mereka dapat kembali produktif. Organisasi juga menyadari pentingnya kesadaran bahwa kinerja individu berdampak pada anggota lain. Pendekatan ini selaras dengan konsep dukungan emosional dalam organisasi. Selanjutnya adalah kepribadian dan nilai-nilai. Kepribadian adalah pola karakteristik yang stabil dan memengaruhi cara seseorang berpikir dan berperilaku. Salah satu model yang banyak digunakan adalah Big Five Personality atau ASEAN yang terdiri dari keterbukaan, kesadaran, ekstraversi, kesesuaian, dan juga neurotisme.
Pada UKM Bahasa PNUP, nilai organisasi yang paling dijunjung adalah prinsip kekeluargaan yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yang dimana prinsip ini berperan sebagai nilai inti untuk menghindari senioritas dan juga mendorong hubungan yang harmonis. Nilai ini menjadi pedoman penting, meskipun tidak dirumuskan secara formal. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Luthans 2011 bahwa nilai organisasi berkontribusi pada terbentuknya budaya positif. Penilaian kepribadian juga diterapkan dalam proses rekrutmen yang dilakukan di UKM Bahasa, yang dilakukan dengan cara wawancara yang meninjau kecenderungan apakah anggota tersebut atau calon anggota tersebut adalah tipikal introvert atau extrovert. Nah, apakah anggota tersebut bisa siap dalam tim kerja dan juga bersedia untuk menjadi pemimpin. Penempatan anggota yang tidak sesuai dengan kepribadian dapat sangat memengaruhi kinerja dari setiap anggota. Misalnya, ketika individu tersebut adalah cenderung introvert yang kemudian ditempatkan di departemen yang memiliki interaksi eksternal seperti hubungan masyarakat, maka itu akan sangat berpengaruh di dalam jalannya kelancaran dari departemen tersebut. Hal ini kemudian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barrick and Mount 1991 bahwa kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan atau person job fit sangat amat memengaruhi kinerja dari setiap orang. Pembahasan selanjutnya terkait dengan persepsi dan pembuatan keputusan individu. Pada UKM Bahasa PNUP, anggota itu bebas untuk menyampaikan apa yang menjadi pendapat mereka atau apa yang menjadi pemikiran-pemikiran mereka dalam sebuah rapat maupun forum-forum yang diadakan. Meskipun tingkat keaktifan di UKM Bahasa ini tidak semua anggota dan pengurus itu berinteraksi dan juga pendapatnya berbeda-beda. Nah, perbedaan persepsi seringkali muncul karena banyaknya anggota dan latar belakang yang beragam. Nah, temuan wawancara menegaskan bahwa persepsi cukup berpengaruh dalam sesi diskusi dan juga keputusan yang dihasilkan. Nah, untuk meminimalkan bias yang bisa saja terjadi saat pengambilan keputusan, UKM Bahasa PNUP mempertimbangkan pendapat dari Dewan Pengawas, koordinator, dan juga anggota sebelum akhirnya mengambil keputusan akhir. Proses ini sejalan dengan konsep rasionalitas terbatas oleh Simon 1960 bahwa pengambilan keputusan memerlukan yang mampu, namun tetap dilakukan dalam batas kemampuan manusia. Melalui pelaksanaan program kerja, keputusan akhir biasanya berada di tangan penanggung jawab dengan sepengetahuan dari koordinator setiap departemen. Pembahasan yang terakhir terkait dengan konsep dan penerapan motivasi. Di UKM Bahasa PNUP, motivasi anggota itu bersifat sangat intrinsik. Mereka terdorong untuk aktif karena ingin memperoleh pengalaman, keterampilan, dan juga jaringan pertemanan, karena di dalamnya terdiri dari berbagai jurusan yang berbeda dan juga daerah yang berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan konsep motivasi intrinsik bahwa individu itu akan termotivasi oleh makna kegiatan, bukan kompensasi finansial. Apresiasi yang diberikan di dalam UKM Bahasa ini biasanya dalam bentuk pengakuan, ucapan terima kasih, dan juga hadiah kecil yang biasanya diberikan ketika kegiatan kebahasaan berlangsung, yang dimana ini terbukti bahwa akan meningkatkan semangat anggota dalam mengikuti event ataupun kelas kebahasaan yang diadakan. Meskipun di dalam UKM Bahasa PNUP tidak memiliki strategi motivasi yang formal, budaya saling mendukung menjadi salah satu faktor motivasional yang kuat. Anggota dan pengurus saling mengingatkan tujuan awal mereka bergabung dalam organisasi sehingga dapat menjaga motivasi secara kolektif. Pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang perilaku kelompok dan kerja tim. Nah, pada perilaku kelompok dan kerja tim ini yang pertama, saya akan membahas tentang perilaku kelompok kerja tim di dalam UKM Bahasa PNUP. Nah, dalam UKM Bahasa PNUP ini terdiri dari 7 departemen seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Departemen SDM ini bertanggung jawab terhadap pengawasan, serta pembinaan anggota. Departemen Kesekretariatan mengelola seluruh kebutuhan administrasi dan perlengkapan yang berada di Sekretariat UKM Bahasa PNUP. Nah, kemudian pada Departemen Dana dan usaha ini berfokus pada kegiatan penggalangan dana dalam UKM, terutama melalui penjualan dan usaha internal organisasi. Kemudian pada departemen selanjutnya yaitu Departemen Humas, menjalankan fungsi komunikasi dengan pihak eksternal maupun pihak internal.
baik dengan organisasi daerah atau organda maupun UKM lainnya. Departemen penelitian ini dan pengembangan bertugas mengidentifikasi, mengelola, dan mengembangkan potensi kemampuan serta bakat anggota dan pengurus. Departemen publikasi dan kreativitas ini mengelola media sosial, desain pamflet, serta seluruh bentuk publikasi digital. Adapun kelas kebahasaan ini berperan menyediakan materi pembelajaran yang dibutuhkan baik anggota dalam proses pengembangan keterampilan berbahasa. Dalam proses kerja tim, tantangan terbesar yang seringkali dihadapi adalah aspek komunikasi. Sebagian anggota masih menunjukkan kecenderungan untuk saling mengharapkan pemahaman tanpa mengungkapkan perasaan atau kebutuhan secara langsung. Kondisi ini tentu saja menimbulkan potensi kesalahpahaman serta memengaruhi efektivitas kerja tim. Oleh karena itu, menjaga stabilitas komunikasi dari tahun ke tahun menjadi hal yang krusial agar kolaborasi di dalam UKM ini tetap berjalan optimal. Terkait penyelesaian konflik pada UKM bahasa ini, Departemen SDM ini memiliki mekanisme penanganan awal, yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan, mencari tahu penyebab, serta menentukan pihak yang terlibat. Setelah proses klarifikasi dilakukan, hasil temuan disampaikan kepada ketua umumnya untuk dibahas lebih lanjut dan ditentukan langkah penyelesaian yang tepat. Namun, jika terdapat departemen atau anggota yang merasa tidak nyaman ketika permasalahan internalnya ini dibahas oleh SDM maupun ketua umumnya, maka departemen tersebut diberikan ruang untuk menyelesaikan konflik secara mandiri dengan cara yang lebih baik. Pendekatan ini tuh dilakukan guna menjaga kenyamanan anggota sekaligus dan memastikan bahwa setiap permasalahan dapat terselesaikan tanpa menimbulkan suatu dampak negatif terhadap dinamika di dalam organisasi. Pindah pada pembahasan selanjutnya pada bab ini, yaitu tentang komunikasi. Komunikasi dalam UKM bahasa dilakukan melalui dua media utama, yaitu WhatsApp dan telepon, yang digunakan untuk membahas program kerja harian pada UKM bahasa serta koordinasi kegiatan organisasinya. Penggunaan media digital ini dinilai efektif karena memungkinkan penyampaian informasi secara cepat, mudah, dan dapat diakses oleh seluruh anggota kapan saja. Selain itu, sifatnya yang fleksibel membuat proses koordinasi antara anggota ini maupun antar departemen dapat berlangsung tanpa hambatan waktu maupun lokasi, sehingga efektivitas organisasinya dapat berjalan lebih terstruktur dan responsif. Meskipun demikian, efektivitas komunikasi tidak sepenuhnya terlepas dari kendala. Masalah yang kerap muncul adalah adanya informasi yang tersampaikan secara tidak lengkap kepada anggota lain, umumnya akibat kelalaian atau lupa untuk meneruskan pesan yang diterima. Kondisi ini berpotensi menimbulkan miskomunikasi terkait waktu kegiatan, pembahasan teknis maupun pembagian tugas. Untuk mengatasi persoalan tersebut, UKM Bahasa menerapkan langkah penyelesaian berupa penyampaian ulang informasi melalui panggilan telepon apabila ditemukan adanya detail yang terlewat. Dengan melakukan klarifikasi langsung melalui telepon, informasi dapat dijelaskan lebih rinci serta meminimalkan risiko salah tafsir. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga keakuratan, transparansi, dan kelancaran komunikasi internal organisasi. Pindah pada topik selanjutnya, yaitu tentang kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh UKM Bahasa PNUP ini bersifat inklusif, yaitu kepemimpinan yang berupaya merangkul seluruh anggota serta mempertahankan asas kekeluargaan dalam setiap kegiatan organisasi. Pendekatan ini dilakukan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman, terbuka, dan partisipatif, sehingga anggota merasa dihargai dan memiliki ruang untuk berkembang. Ketua umum berperan penting sebagai teladan, baik melalui sikap, perilaku, maupun cara berkomunikasi, agar anggota dapat meniru dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai positif yang ingin dibangun di dalam organisasi. Dalam menghadapi anggota yang kurang aktif, ketua umum ini menerapkan pendekatan personal dengan lebih dahulu mempelajari karakter kepribadian tiap anggota, apakah lebih cenderung ke introvert atau ekstrovert. Pemahaman ini penting agar ketua dapat menyesuaikan metode komunikasi yang tepat. Ketua umum dapat melakukan pendekatan langsung, menanyakan kendala yang dihadapi, atau memberikan ajakan secara halus untuk kembali aktif dalam kegiatan organisasi. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memastikan anggota tetap merasa diperhatikan dan tidak terisolasi dari dinamika internal UKM Bahasa PNUP. Masuk pada topik selanjutnya, yaitu tentang konflik dan negosiasi.
Konflik merupakan dinamika yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan organisasi, termasuk dalam UKM Bahasa PNUP. Konflik yang sering muncul dalam perdebatan di dalam grup komunikasi akibat perbedaan persepsi antara anggota. Situasi ini biasanya terjadi ketika setiap individu saling mempertahankan pandangannya masing-masing tanpa mencoba memahami sudut pandang orang lain atau mencari titik tengah. Perbedaan cara berpikir, gaya komunikasi, dan interpretasi informasi menjadi penyebab utama timbulnya konflik tersebut. Selain itu, konflik juga kerap terjadi dalam konteks kepanitiaan, terutama ketika penanggung jawab suatu divisi tidak hadir, tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, atau kurang menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan. Ketidakteraturan ini memengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan dapat menimbulkan ketegangan antara anggota tim. Mekanisme penyelesaian konflik dalam organisasi dilakukan secara berjenjang. Pada tingkat kepanitiaan, konflik umumnya ini lebih ditangani terlebih dahulu oleh koordinator divisi atau ketua panitia. Mereka bertugas melakukan klarifikasi, memberikan arahan, serta menengahi pihak-pihak yang terlibat agar kegiatan dapat kembali berjalan sesuai rencana. Sedangkan dalam konteks kepengurusan, penyelesaian konflik dimulai dari level departemen masing-masing. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan pada level tersebut, maka konflik diteruskan kepada Departemen SDM untuk melakukan pendalaman masalah. Setelah itu, hasil identifikasi akan dibahas bersama Ketua UKM Bahasa PNUP untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat dan adil bagi semua pihak. Dalam organisasi, proses penyelesaian konflik dilakukan melalui negosiasi dan mediasi, baik secara formal maupun informal. Pada tingkat kepengurusan, penyelesaian formal biasanya dilakukan melalui rapat evaluasi pengurus atau rapat kerja yang membahas progres, kendala, serta perbaikan yang diperlukan. Sementara dalam kepanitiaan, penyelesaian konflik ini dibawa ke forum rapat teknis atau ratek untuk memastikan alur kerja dan pembagian tugas kembali jelas. Melalui mekanisme ini, organisasi berupaya menjaga stabilitas internal, meningkatkan komunikasi antar anggota, serta memastikan bahwa konflik yang muncul ini tidak menghambat pencapaian tujuan UKM Bahasa PNUP. Selanjutnya yaitu terkait budaya organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki budaya atau kebiasaan yang menjadi ciri khas dalam cara mereka bekerja dan juga berinteraksi. Budaya organisasi ini sangat penting karena dapat mempengaruhi bagaimana para anggotanya berperilaku, bekerja sama, serta menjalankan kegiatan. Budaya yang diterapkan pada UKM Bahasa PNUP berlandaskan pada asas kekeluargaan, yang dimana semua anggota diperlakukan seperti keluarga sendiri yang diberi ruang untuk berbicara dan didorong untuk menyampaikan pendapat tanpa ada rasa takut dan juga dihakimi. Suasana yang hangat dan juga saling menghargai ini dapat membantu anggota untuk merasa nyaman dan percaya diri dalam berpartisipasi. Selain itu, UKM Bahasa PNUP juga memiliki slogan yaitu Grasp the World by Language, yang dimana menekankan bahwa kemampuan berbahasa merupakan kunci untuk membuka peluang yang lebih luas. Nah, untuk mewujudkannya, UKM Bahasa PNUP ini menyediakan beberapa program pengembangan seperti English Course dan Public Speaking Training, yang dimana sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan anggota. Budaya kekeluargaan ini juga tercermin dalam kegiatan rapat, yang dimana setiap pendapat diterima tanpa adanya merendahkan siapapun, serta dalam langkah-langkah penyelesaian masalah internal seperti mendengarkan pihak terkait, berdiskusi bersama, dan juga menghormati setiap pendapat. Nah, melalui budaya yang positif ini, kinerja kegiatan UKM menjadi lebih lancar, produktif, dan juga harmonis karena anggota merasa aman dan juga didukung. Jika dikaitkan pada materi budaya organisasi ini, UKM Bahasa PNUP menunjukkan bahwa budaya yang kuat mampu membentuk perilaku anggota, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, memperkuat kerjasama, dan juga menjadi pedoman dalam menghadapi masalah. Sehingga budaya tersebut berfungsi sebagai identitas sekaligus sistem nilai yang mengarahkan seluruh aktivitas organisasi. Selanjutnya yaitu terkait perubahan organisasi. Perubahan merupakan hal yang sangat wajar terjadi seiring berjalannya waktu. Perubahan dapat muncul karena kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi baru, pergantian kepemimpinan, atau adanya kerjasama yang dianggap lebih efektif. Meskipun perubahan
perubahan sering kali muncul sebagai tantangan, organisasi perlu mengelolanya dengan baik agar kegiatan tetap berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai. Dalam menghadapi perubahan tersebut, anggota menerapkan strategi seperti beradaptasi secara bertahap karena adanya perubahan yang tidak dapat dilakukan secara instan, dengan mengamati terlebih dahulu arah perubahan tersebut dan melakukan penyesuaian diri. Dengan sikap terbuka, mau memahami perubahan dan juga mengikuti perubahan secara perlahan. Kegiatan UKM Bahasa PNUP tepat dapat berjalan stabil. Kondisi ini menunjukkan bahwa UKM Bahasa PNUP ini mengalami perubahan tingkat rendah, yaitu terjadinya perubahan kecil yang terjadi secara bertahap tanpa mengubah fondasi umum organisasi. Adaptasi anggota mencerminkan pentingnya manajemen perubahan di mana kesiapan, pengamatan, dan juga penyesuaian diri menjadi kunci agar organisasi tetap berjalan, meskipun adanya pergantian pemimpin ataupun cara kerja yang berubah. Selanjutnya yaitu terkait manajemen stres. Manajemen stres menjadi hal yang sangat penting dalam setiap organisasi, termasuk di dalam UKM Bahasa PNUP. Dalam menjalankan aktivitas organisasi, para anggota tidak hanya fokus terhadap program kerja, tetapi juga harus tetap memenuhi tanggung jawab di dalam akademik. Nah, kondisi ini seringkali membuat tekanan meningkat, apalagi ketika jadwal kegiatan UKM ini bertepatan dengan tugas kuliah yang harus segera diselesaikan. Dalam UKM Bahasa PNUP, anggota sering menghadapi situasi yang dimana dapat menimbulkan stres, terutama ketika harus membagi waktu antara tanggung jawab UKM dan juga akademik. Nah, untuk membantu anggotanya, UKM Bahasa PNUP ini memberikan keleluasan bagi tiap anggotanya untuk menyampaikan masalah atau hal yang membuat mereka tertekan kepada teman sesama UKM maupun kepada pengurus sehingga mereka tidak menanggung beban sendirian. Meskipun UKM Bahasa PNUP ini tidak memiliki program khusus untuk menangani stres, tetapi terdapat kegiatan bonding yang berupa liburan bersama yang dilakukan setiap akhir kepengurusan yang dimana sebagai bentuk penyegaran setelah menjalani aktivitas organisasi selama satu periode. Langkah ini menunjukkan bahwa UKM Bahasa PNUP ini menerapkan pendekatan sosial dan juga emosional, yaitu menciptakan ruang komunikasi yang terbuka serta menyediakan aktivitas relaksasi sehingga anggota dapat mengurangi tekanan, menjaga keseimbangan akademik dan juga organisasi, serta tetap produktif dalam lingkungan UKM Bahasa PNUP. Nah, berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah kami lakukan, kami dapat simpulkan bahwa UKM Bahasa Politeknik Negeri Ujung Pandang memiliki peran penting sebagai wadah pengembangan kemampuan bahasa dan soft skill mahasiswa. Organisasi ini memiliki kekuatan berupa asas kekeluargaan yang kuat, hubungan antar pengurus yang akrab, serta semangat belajar anggota yang tinggi. Namun, UKM Bahasa PNUP masih menghadapi tantangan internal, terutama dalam komunikasi organisasi, keaktifan anggota, dan konsistensi kehadiran yang dipengaruhi oleh lemahnya manajemen waktu, miskomunikasi, dan kurangnya koordinasi antar departemen. Selain itu, keterbatasan fasilitas ruang kegiatan menjadi hambatan eksternal yang memengaruhi kelancaran aktivitas organisasi. Secara keseluruhan, UKM Bahasa PNUP memiliki potensi besar untuk berkembang, namun perbaikan komunikasi, penguatan manajemen internal, dan dukungan fasilitas sangat diperlukan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Nah, berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan sistem komunikasi internal. UKM Bahasa PNUP perlu menetapkan standar komunikasi antar departemen yang sederhana dan terarah, memanfaatkan platform komunikasi resmi, serta menjadwalkan laporan atau koordinasi rutin agar miskomunikasi dapat diminimalkan. Kemudian yang kedua, peningkatan keaktifan dan konsistensi pengurus. Departemen SDM diharapkan melakukan monitoring kehadiran dan kinerja pengurus secara berkala, disertai evaluasi dan feedback, serta menyelenggarakan pelatihan manajemen waktu dan produktivitas.
Yang ketiga, peningkatan kolaborasi dan reduksi konflik internal. Perlu diadakan pertemuan lintas departemen dan kegiatan team building secara berkala untuk membahas kendala, menyusun solusi bersama, serta memperkuat kerjasama antar pengurus. Yang keempat, penguatan peran Departemen SDM. SDM perlu menjalankan fungsi pengawasan kinerja secara konsisten melalui asesmen internal seperti survei kepuasan pengurus dan evaluasi hambatan kerja. Kemudian yang kelima, peningkatan dukungan dari pihak kampus. UKM Bahasa PNUP disarankan mengajukan dukungan fasilitas berupa ruang kegiatan yang memadai serta sarana pembelajaran bahasa guna menunjang kelancaran aktivitas organisasi. Dan yang terakhir, pengembangan program kerja inovatif. Organisasi dapat mengembangkan program kreatif seperti Language Fair, International Culture Day, kelas kolaboratif, dan kompetisi kebahasaan untuk meningkatkan partisipasi anggota dan memperkuat citra UKM di lingkungan kampus.